Hai, kali ini kita akan belajar tentang menggunakan teknik rekursif. Pertama, kita akan mereview sebentar tentang definisi dan perilaku teknik rekursif, dan baru kemudian kita akan melihat prinsip penggunaan teknik rekursif. Teknik rekursif adalah sebuah proses di mana sebuah metode memanggil dirinya sendiri, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Sekarang, kita akan melihat simulasi dari sebuah program yang menggunakan teknik rekursif. Ada video sebelumnya mengenai karakteristik rekursif. Simulasi ini juga pernah ditunjukkan. Yuk kita lihat lagi. Jadi pada bagian ini terjadi pemanggilan rekursif yang pertama. Bukan, ini pemanggilan metode, belum rekursif, karena dia hanya memanggil metode yang lain. Metode yang dipanggil adalah metode add dengan nilainya 3. Ini adalah pemanggilan yang pertama. Kemudian nilai 3 ini diperiksa apakah lebih kecil daripada 0, jawabannya false, maka dia masuk kemari. Pada baris ini terjadi pemanggilan kedua. Lihat, di mana nilainya yang tadinya 3 dikurangi 1, jadi 2. Pada pemanggilan kedua, maka value adalah nilainya 2. 2 kurang dari 0, jawabannya false, maka dia mengeksekusi baris yang tadi lagi. Di sini terjadi pemanggilan ketiga, di mana value sekarang berubah dari 2 menjadi 2 dikurang 1, 1. 1 kurang dari 0, jawabannya false, kurang sama dengan 0, jawabannya false, maka dia akan kembali mengeksekusi baris yang tadi tuh. Baris rekursifnya. Di sini terjadi pemanggilan keempat, dengan nilai value-nya sekarang adalah 0. 0 lebih kecil sama dengan 0, jawabannya true. Jadi yang dikembalikan adalah sekarang kosong. Dia disuruh mengembalikan 0, jadi 0 dikembalikan. Karena 0 dikembalikan, baris ini akan berubah menjadi 0. 1 ditambah 0 jadinya 1. Kemudian nilai 1 ini dikembalikan. Maka baris ini akan berubah lagi menjadi 1. Kemudian dia lanjut ke baris berikutnya, mengembalikan value yaitu 2 ditambah 1, 3. Jadi 3 dikembalikan. Baris ini pada pemanggilan sebelumnya akan berubah lagi menjadi 3. Berarti yang dikembalikan adalah 6. Sehingga sta.add pada metode main akan berubah menjadi 6. Kemudian hasilnya dicetak. Untuk menggunakan teknik rekursif dalam program yang kita buat, kita harus memiliki yang pertama, kasus dasar atau yang kita sebut sebagai base case. Base case ini adalah kondisi di mana pemanggilan rekursif tidak lagi diperlukan. Hal kedua yang kita butuhkan adalah kasus induksi atau induction case. Ini adalah kondisi di mana pemanggilan rekursif diperlukan. Jadi satu base case ketika dia tidak lagi rekursif tidak boleh terjadi. Induction case adalah ketika rekursif harus terjadi. Kedua kasus ini diperlukan. Nah, penggunaan istilah kasus mengindikasikan kondisi yang menyebabkan terjadinya atau tidak terjadinya rekursif. Lihat, mengindikasikan kondisi. Apa sih maksudnya kondisi? Begini maksudnya. Kita lihat, dari eye view, dari simulasi kita bisa lihat bahwa sebenarnya ini adalah kasus induksi. Benar nggak? Ini terjadi, ini menggambarkan adanya kasus induksi karena terjadi pemanggilan induksi. Ini juga menggambarkan adanya pemanggilan induksi. Di sini juga menggambarkan adanya induksi. Sedangkan yang ini menggambarkan tidak adanya induksi, berarti adanya kasus dasar. Nah, pada kasus dasar ini, kondisi yang menyebabkan dia kembali adalah value lebih kecil sama dengan 0. Maka ini adalah kasus dasarnya, yaitu value lebih kecil sama dengan 0. Artinya apa? Kasus induksi adalah lawannya dari kasus dasar, kan? Artinya, kasus induksinya adalah value lebih besar daripada 0. Lawannya lebih kecil sama dengan adalah lebih besar. Untuk menggunakan teknik rekursif dalam program kita, kasus induksi dan kasus dasar tidak mencukupi. Perlu ada satu lagi, yaitu reduksi kasus. Atau kita sebut reduction. Nah, ini berarti pemanggilan induksi
harus mereduksi masalah menuju kasus dasar. Jadi kasus yang kita punya itu harus diinduksi, dikecilkan menuju kasus dasar agar pemanggilan rekursifnya dapat berhenti. Memang bisa sebuah teknik rekursif berjalan secara terus-menerus dan tidak berhenti? Jawabannya bisa. Jadi penggunaan teknik rekursif yang tidak memiliki kasus dasar atau tidak mereduksi kasus induksi menjadi kasus dasar tidak akan pernah berhenti. Nah, ketika ini terjadi, nanti akan ada pesan error dengan nama Stack Overflow Error pada saat eksekusi atau runtime. Nah, Stack Overflow ini berhubungan dengan yang disebutkan di video sebelumnya, berhubungan dengan Activation Record. Java kehabisan tempat untuk menyimpan metode apa saja yang dipanggil selama eksekusi program tersebut. Sekarang waktunya untuk membuat kesimpulan. Pertama, agar teknik rekursif dapat berfungsi dengan baik, kamu perlu memiliki kasus dasar, kasus induksi, dan mekanisme untuk mereduksi kasus induksi menjadi kasus dasar. Yang kedua, suatu implementasi rekursif tidak akan berhenti jika tidak memiliki kasus dasar atau tidak mereduksi kasus induksi menjadi kasus dasar. Yang ketiga, Java akan mengeluarkan pesan Stack Overflow Error pada saat eksekusi atau runtime jika suatu implementasi rekursif dijalankan tanpa henti.